pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tuhan kita yang besar selalu hadir saat kita merindukan Dia. Dan pagi hari ini juga Dia ada di dalam setiap hati kita. Mari siapkan hati, Dia akan memberkati kita dengan kasih-Nya. Anugerah-Nya bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi mari katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Anugerah-Nya bekerja di dalam setiap hati kita pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Amin. Buat kasih rahmat. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari katakan, terima kasih Yesus. Amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus.
Haleluya, kami berterima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih buat hari yang baru yang Engkau berikan, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Buat hidupku sekarang bukan memuji-Mu, selamanya terima kasih. Oh Yesus, 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 terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang bukan memuji-Mu, selamanya bukan memuji-Mu, selamanya bukan memuji-Mu, selamanya. Benar ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami dapat hidup dan akan terus memuji Engkau. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini kami mau berkata Tuhan, selamanya Engkau tetap baik bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami mau menaikkan pujian di hadapan-Mu karena kami tahu Tuhan Engkau layak untuk dipuji. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai hari ini kita masih akan tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi mari sama-sama kita tidak akan kehilangan sukacita kita, karena Yesus ada di mana kita berada. Haleluya. Kita akan bersukacita pagi hari ini. Kita akan katakan, ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Mari saat menaikkan pujian ini, rasakan sukacita surga sedang memenuhi setiap hati kita. Lebih, dan lebih penuh lagi. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
bergelora. Terima sukacita surga, kami terima. Amin, dalam nama Yesus. Haleluya. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari katakan amin. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Engkau bersorak bagiku, sukacita sudah nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sekali lagi mari katakan, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian ini membuat hati kami tenang, bahwa Engkau ada di dalam segala sesuatu. Bahkan saat badai sedang datang, Engkau ada di sana. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Engkau yang terus Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita naikkan sebuah pujian yang berkata, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih pagi hari ini. Haleluya. Pujian ini menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini dari awal. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Mari yang sakit katakan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur. Haleluya.
saudaraku, saat pujian ini kita naikkan, saya diingatkan tentang firman Tuhan yang berkata bahwa orang yang menabur benihnya dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hari-hari ini yang menjadi pertanyaan adalah, kita menangis, kita mencucurkan air mata, apakah itu karena kita sedang menabur? Ataukah air mata karena kekecewaan, kesedihan, keputusasaan? Tapi hari ini Tuhan ingin meyakinkan kita dengan firman-Nya bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai satu kali dengan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini yang kita lihat, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, yakinkan bahwa air matamu bukanlah air mata keputusasaan, bukanlah air mata ketakutan, tapi itu menjadi air mata taburan yang indah di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu di dalam anugerah-Nya ketika kita percaya dan mengandalkan Dia. Mari saat menaikkan pujian ini, yakinkan hatimu, Dia sangat baik bagimu. Bahkan yang saat ini mungkin sedang sakit apapun juga, percaya Tuhan Yesus sedang menyediakan yang terbaik untukmu di dalam anugerah-Nya. Yang hari-hari ini sedang ketakutan, mari ubah ketakutanmu menjadi air mata sukacita, dan itu menjadi taburan yang indah di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari dengan iman, jadikan ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Kita terima damai sejahtera-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Katakan dengan iman. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi mari katakan haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau
Segala pujian dan syukur hanya layak bagimu. Bersyukur ya Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kau baik Yesus, Kau baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Engkau pelihara kami di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih. Haleluya. Diberkatilah yang datang dalam nama-Mu Tuhan. Kami semua meninggikan Engkau pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Kami yang sedang mendengarkan, kami yang sedang mengikuti siaran ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami.
Berkati semua yang ada pada kami. Berkati kekuatan kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di masa-masa sulit ini janji-Mu Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Di masa-masa sukar ini janji-Mu memberi ketenangan dalam jiwa kami. Sungguh hati kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami. Hari-hari ini kami akan belajar Tuhan. Saat kami ada di hadapan-Mu, kami sedang mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami melepaskan setiap kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, rasa marah, rasa kecewa, semua yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami lepaskan dan Tuhan gantikan dengan sukacita sorgawi. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Amin, haleluya. Ini iman kami Bapa di surga. Kami berserah dan kami percayakan hidup kami kepadamu dalam perjalanan hari-hari yang Tuhan izinkan kami lalui. Kami percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Engkau memberi kekuatan, kesanggupan bagi kami, supaya kami tetap boleh memuji dan bersyukur kepadamu, memuliakan Engkau. Tapi juga kami boleh menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Biarlah firman-Mu ada bersama dengan kami. Pengurapan-Mu atas kami sekalian, dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Bapa di surga untuk tetap boleh memuji, memuliakan Dia di tengah keadaan yang tidak baik ini. Tapi saya percaya Bapa yang baik, Yesus yang baik sedang mengerjakan hati kita menjadi baik juga di dalam kemurahan-Nya. Amin. Saya rindu berbagi untuk hari ini, sudah memasuki hampir minggu terakhir di bulan Mei ini. Kita masih terus berjuang dan saya percaya kekuatannya masih terus bersama dengan kita. Saya ingin berbagi dari Ayub pasal yang ke-29, Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat yang ke-19. Saya akan beri judul tentang akarku mencapai air. Firman Tuhan berkata, Ayub 29 ayat yang ke-19 berkata, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Amin. Ini satu kesaksian Ayub, Bapak Ibu Saudara, memang ini dialaminya sebelum dia dalam pencobaan, tetapi Ayub sedang menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang mulia, sudah sebuah kehidupan yang juga didambakan oleh semua orang yang waktu itu Ayub sudah memperolehnya. Dia menggambarkan kehidupannya seperti pohon. Jadi di dalam Alkitab beberapa penulis itu menggambarkan kehidupan kita itu seperti pohon. Ayub 1, kemudian Mazmur juga menyebutkan bahwa hidup kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kemudian kitab Yohanes juga bercerita bahwa Yesus itu adalah pokok anggur. Jadi hidup kita itu seperti tanaman, digambarkan seperti tanaman yang terus tumbuh. Haleluya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara tentang akarku mencapai air. Ini satu keadaan yang tentu tidak mudah, jadi akarku mencapai air. Pohon itu di dalam gambaran ayat 19, kehidupannya diperoleh dalam dua bagian. Yang pertama adalah akar yang berjuang untuk mencapai air, kemudian ranting-ranting di sana. Di ranting-ranting itu ada daun-daun yang juga menerima makanan. Maksud saya menerima sinar matahari untuk memperoleh atau memasak makanan. Itu ilmu tumbuh-tumbuhan. Nah, dua-duanya ini digambarkan sebagai sesuatu yang indah. Satu usaha kehidupan yang luar biasa. Air Bapak Ibu di Alkitab itu digambarkan sebagai kehidupan yang sejati. Yang pertama bicara tentang Tuhan. Jadi Yesus sendiri pernah berkata, akulah air hidup. Jadi air itu bicara tentang Tuhan,
air juga bicara tentang kehidupan. Jadi saya sedang mengajak kita bahwa kita perlu berjuang untuk memperoleh dua-duanya, yaitu berjuang untuk mendapatkan Tuhan, yang kedua adalah untuk mendapatkan kehidupan kita selama di bumi ini. Dan perjuangan itu digambarkan seperti akar yang mencari air. Saya pikir gambar ini tidak digambar kita sebagai orang Indonesia mungkin mudah sekali menanam sesuatu dan kemudian akarnya segera memperoleh air. Tidak demikian pada waktu Ayub menulis ini, karena ini ada di Timur Tengah sana, di mana sedikit tanah dan lebih banyak daripada pasir. Jadi untuk sebuah pohon bisa hidup, perjuangan yang paling besar adalah bagaimana akarnya itu sampai kepada air. Itu sebuah perjuangan, itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, sama juga dengan kehidupan kita, bahwa yang pertama untuk memperoleh Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan juga tidak mudah. Yang kedua untuk mendapatkan kehidupan kita sehari-hari juga tidak mudah. Ada pelajaran yang sudah berapa kali juga saya sampaikan kepada teman-teman saya, bahwa perjuangan sebuah pohon, khususnya akarnya untuk mencapai air, itu tidak mudah. Saya pernah belajar bahwa akar pohon itu ternyata bukan keras. Jadi kalau kita gambarkan kehidupan pohon, di bawah itu adalah menembus tanah, beberapa menemukan batu, beberapa menemukan pasir. Tentu tidak mudah untuk akar itu menemukan air. Tetapi pohon tidak akan berhenti. Jadi kita perhatikan kalau kita cabut pohon, nanti akarnya akan menjalar ke seluruh arah, menjalar ke bawah, ke samping dan seterusnya, dan berusaha untuk mencapai air. Sekali lagi bahwa usaha daripada akar ini untuk mencapai air itu tidak mudah. Kita gambarkan bahwa tanah itu keras, kena batu dan sebagainya. Dan kita membayangkan bahwa ujung-ujung akar itu kita membayangkan seperti bor yang keras yang biasa dipakai orang untuk menggali sumur misalnya, atau ngebor tanah misalnya, keras dan bisa mengalahkan kekerasan. Tetapi ternyata kalau kita belajar dari akar pohon, bahwa untuk menghadapi sesuatu yang keras, itu justru di ujung akar itu justru lunak. Nanti Bapak Ibu boleh pergi ke kebun dan cabut pohon dan kemudian dapatkan akar, maka di ujung akar itu justru lembut. Ujungnya itu lembut, jadi bukan keras. Kemudian yang kedua, di ujungnya itu menghasilkan embun atau ada air di sana. Kenapa? Karena ternyata untuk membasahi sekelilingnya. Nah, pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa Bapak Ibu Saudara, kita semua memang harus berjuang di dalam masa sulit ini untuk menemukan Tuhan yang pertama. Bagaimana menemukan Tuhan dengan pelajaran akar ini? Nah, dalam masa yang susah ini, dalam masa yang sulit ini memang kita terbawa oleh keadaan yang serba tidak nyaman. Kita mudah sekali emosi, kita mudah sekali marah, kita mudah sekali terganggu, dan kita mudah suka juga untuk menjadi keras dalam perkataan, keras dalam sikap. Tapi justru pada waktu keadaan kita tidak baik seperti ini, kita harus menemukan Tuhan dalam keadaan seperti ujung akar tadi, yaitu di dalam kelemah lembutan, dalam kesabaran, di dalam kasih. Tentu tidak mudah memang ketika keadaan kita sedang tidak baik, kita mudah sekali terpancing emosi kita terpancing kemarahan kita, dan ketika kita emosi, ketika kita marah, kita tidak bisa menemukan Tuhan. Kita susah berdoa, kita susah menyanyi. Tetapi pilihannya adalah kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah. Kita perhatikan bahwa pelajaran dia akan terus menembus. Anggaplah bahwa kemarahan, anggaplah emosi itu adalah batu-batu yang keras, atau kerikil-kerikil yang keras, atau padas yang keras di bawah tanah. Tetapi sekali lagi bahwa akar
pohon itu tidak berhenti untuk berjuang, tidak berhenti untuk berusaha. Dia terus menembus, kalau tidak bisa lurus dia belok kanan, tidak bisa belok kanan dia belok kiri, tidak bisa dia turun ke bawah. Intinya bahwa akar itu berjuang. Demikian juga ketika kita berdoa. Memang tidak mudah ketika kita berdoa dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi justru pada waktu keadaan kita tidak baik itulah seharusnya kita berdoa. Kita membaca firman Tuhan. Kita harus melatih diri kita. Kita melatih pikiran kita. Kita melatih emosi kita. Solusi kita tidak ada cara lain. Kita harus menemukan Tuhan. Kita harus mendapatkan Tuhan. Haleluya. Kita mendapatkan Tuhan, mendapatkan kehadirannya, mendapat air kehidupannya. Ketika keadaan kita semakin tidak memperoleh air, keadaan kita justru semakin tidak bagus. Makin tidak baik. Jadi saya mendorong kepada kita semua bahwa ayo kita berjuang. Saya juga mengalaminya. Ketika keadaan-keadaan tidak baik ini, kita sedang pikir mau berdoa. Tiap hari berdoa. Pagi mau berdoa kah? Siang mau berdoa? Malam berdoa? Masa berdoa setiap hari? Tapi saya mau beritahu, memang kalau kita tidak berdoa, keadaan kita tidak baik. Semakin kita lalai berdoa, semakin tidak baik lagi. Jadi melawan yang tidak baik ini atau mengatasi keadaan yang tidak nyaman ini, kita harus mencapai air. Kita harus menemukan kehadiran Tuhan. Dan saya percaya sesungguhnya Tuhan juga dekat kepada orang-orang yang lembut hatinya. Saya menemukan beberapa ayat sebenarnya di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika keadaan kita ini terjepit, keadaan kita dalam kesesakan, Tuhan juga dekat di sana. Tuhan itu ada di sekeliling kita. Dan banyak orang berkata memang ketika kita dalam kesesakan itu sebenarnya Tuhan dekat. Jawabannya amin. Karena Yesus itu pernah dalam kesesakan. Yesus itu pernah mengalami kesesakan. Sehingga ketika kita mengalami kesesakan sesungguhnya dia dekat dengan kita. Persoalannya seringkali kita tidak berseru, kita tidak berjuang untuk menemukan dia. Ada satu ayat yang saya baca di dalam kitab Mazmur. Dikatakan bahwa ketika di dalam kesesakan, ya, dalam kesesakan justru kita mencari Tuhan dan kita mendapatkannya. Haleluya. Di dalam Mazmur 118 ayat yang kelima, saya baca buat kita semua. Jadi anggaplah akar itu dalam kesesakan. Anggaplah akar itu sedang berjuang untuk menembus yang tidak baik. Anggaplah jiwa kita, anggaplah pikiran kita juga rasanya sedang mentok, sedang jenuh. Dan kita tidak boleh berhenti. Di dalam Mazmur 118 ayat 5 berkata begini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Selanjutnya berkata, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Amin. Jadi ketika seseorang dalam kesesakan, ketika seorang mentok, jadi ya saya bisa pahami karena saya juga merasakan, saya juga mengalami berhari-hari kita di rumah. Dan orang berkata berhari-hari masa kita baca Alkitab terus, kita menyanyi terus, jenuh kita. Justru pada waktu itulah kita sesungguhnya harus terus mencari Tuhan. Di rumah terus, ketemu dengan orang-orang yang sama, bicara tentang hal-hal yang sama. Itu membuat kita jenuh, jawabannya ya. Tapi kita tidak boleh berhenti. Saya ingin sampaikan kepada kita, mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda semua kita, harus di dalam keadaan sesak inilah kita harus berjuang menemukan air itu. Yang pertama air itu bicara tentang kehadiran Tuhan, kehidupan di dalam Tuhan. Dan ternyata di dalam firman Tuhan Mazmur tadi berkata bahwa ketika kita dalam kesesakan, ketika Mazmur dalam kesesakan berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Cara menjawabnya apa? Memberi kelegaan. Luar biasa. Jadi artinya bahwa pada waktu sesak itu dia cari. Tidak mudah memang mencari Tuhan dalam kesesakan. Tidak mudah memang mencari Tuhan dalam rasa kelemahan atau sakit penyakit atau dalam kekurangan. Sekali lagi tidak mudah. Tetapi Alkitab menulis bahwa entahkah kita di istana, entahkah kita di dalam kesesakan, entahkah kita ada di padang gurun, Tuhan kita ada bersama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu, mari
yang dalam kesesakan tetap berseru, tetap berdoa, tetap berjuang seperti akar ini. Berjuang dan berjuang dan berjuang. Temukan hal-hal yang indah. Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita tidak menemukan air, saya boleh gambarkan air kehadiran Tuhan, amin. Memang menyembah Tuhan sendirian atau bersama keluarga kadang-kadang tidak plong. Seperti waktu kita rame-rame, tapi percaya Tuhan ada di sana. Membaca Alkitab kadang-kadang membaca saja kita tidak memperoleh pengertian. Kita juga jenuh di sana. Tapi percayalah ketika kita bertahan, terus membaca, terus menyembah, terus berdoa, terus menantikan Tuhan, pasti kita akan menemukan mata air itu. Pasti akan ketemu sumber mata air itu. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, oh iya, pohon-pohon yang besar saja yang bisa menemukan air. Karena dia kuat, dia bisa panjang, bisa jauh ke dalam. Tidak semua pohon akarnya sampai bermeter-meter ke dalam. Beberapa pohon itu mungkin hanya 20 cm saja akarnya. Atau mungkin hanya setengah meter saja akarnya. Tapi tetap hidup. Karena kebutuhan air setiap pohon berbeda. Semakin besar pohon itu, semakin besar juga kebutuhan airnya. Tetapi akarnya juga semakin besar, akarnya juga semakin sanggup. Tetapi pohon-pohon, tanaman yang kecil hanya memerlukan air sedikit, mungkin akarnya sedikit. Untuk Bapak Ibu Saudara, para pelayan hamba-hamba Tuhan yang selama ini menemukan Tuhan di dalam kelimpahannya, menemukan Tuhan di dalam kepenuhannya ketika kita menyanyi, menyembah rame-rame, puji Tuhan. Tapi ada waktunya Bapak Ibu berjuang bahwa akar kita juga tetap ada mencapai air. Sekalipun ini perjuangan yang tidak mudah. Bapak Ibu punya akar mungkin sudah 3 meter, 4 meter yang selama ini berjuang rame-rame menembus air. Sekarang tinggal sendirian. Tapi percayalah bahwa akarmu itu tidak mati. Akarmu tidak berhenti untuk bekerja. Saya mendorong supaya pelajaran tentang akar ini bicara tentang sebuah hasrat. Sebuah kerinduan yang tidak boleh berhenti, yang tidak boleh putus asa, harus dikerjakan. Tadi sempat dinyatakan di dalam Mazmur bahwa Mazmur 126 ayat 5 itu, orang yang menabur dengan air mata atau sambil menangis. Itu sama ayatnya bahwa air mata yang dimaksudkan bukan air mata putus asa, bukan air mata kesedihan, tapi air mata perjuangan. Air matanya itu menunjukkan kesungguhan hati bahwa dia sedang berjuang. Dan ketika kita sedang berjuang, Tuhan ada di sana, Tuhan pasti menolong kita. Jadi di poin pertama ini saya ingin mengajak kepada semua kita, ayo jangan berhenti untuk berjuang. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Di gereja kah rame-rame, 2-3 orang pun berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan juga hadir. Sebelum saya tadi ikut ibadah ini, saya juga berdoa, saya merindukan Tuhan. Saya berdoa, saya merindukan kehadiran Tuhan dan Tuhan ada di sana. Kenapa? Ketika kita berseru, ketika kita rindu, Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan itu seperti air yang akan menyegarkan hati kita, menyegarkan jiwa kita, memberi pengharapan-pengharapan bagi kita. Haleluya. Dan inilah yang ingin saya dorong buat kita semuanya. Ayo, biarlah hidup kita seperti akar yang berjuang dan tidak berhenti. Jadi yang pertama adalah berjuang untuk menemukan air kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Tetapi yang kedua, saya juga ingin mengajak bahwa air ini bicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Beberapa kita memang ketika keadaan semakin tidak baik ini kan serba tidak tahu mau buat apa. Beberapa akhirnya tidak bekerja. Beberapa akhirnya usahanya tidak seperti hari-hari bulan-bulan kemarin. Mulai turun dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita tidak tahu mau buat apa. Tapi saya mau rindu mendorong kita bahwa jangan berhenti untuk berkarya. Jangan berhenti untuk berdoa selain menemukan Tuhan, tapi juga menemukan apa yang baik yang dapat kita lakukan.
Kita menemukan apa yang baik, yang dapat menghasilkan kegembiraan bagi jiwa kita, tapi juga kegembiraan bagi keluarga kita. Saya senang ada beberapa teman kita yang karena pekerjaan besarnya berhenti, beralih dalam pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, pekerjaan-pekerjaan yang kecil, tetapi mereka tidak malu, mereka tidak berhenti. Kenapa? Karena memang hidup ini harus terus berjalan. Akar itu tidak boleh berhenti untuk bekerja. Akar itu tidak boleh berhenti untuk tumbuh. Kalau akarnya berhenti, artinya kehidupannya akan berhenti juga. Nah, oleh sebab itu ini adalah bagaimana kita menghidupkan pengharapan-pengharapan kita. Menghidupkan kerinduan-kerinduan kita. Juga untuk melakukan hal-hal lahiriah, pekerjaan-pekerjaan jasmani. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa waktu ini saya mendengar bahwa keadaan negeri kita rupanya belum memberi tanda yang baik karena penyakit COVID-19 yang sedang wabah di Indonesia bukan menurun, justru naik, dan dalam 1-2 hari ini naiknya ratusan. Itu yang terdata, yang belum terdata masih banyak lagi dan membuat orang semakin takut. Banyak tempat-tempat pekerjaan yang berhenti dan tutup lain sebagainya. Ini artinya bahwa air yang kita harapkan akan kita minum, dalam arti kehidupan kita akan berhenti. Tapi percayalah bahwa kalau kita berdoa, kalau kita menenangkan diri, ada hasrat di dalam diri kita untuk kita tetap berkarya, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Saya sebagai hamba Tuhan juga berpikir, apa yang saya lakukan kalau tidak boleh ketemu dengan orang? Kita boleh hanya berdoa lewat telepon, lewat video call. Tapi sekarang kita sedang memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk memberkati banyak orang. Saya hamba Tuhan juga berdoa supaya sebagai pemberita Injil, sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak boleh berhenti. Memang kalau saya ikuti mending di rumah kita tidur-tiduran, kita makan, kita istirahat, berdoa selesai sudah. Toh masih ada yang saya makan. Tapi saya sadar bahwa saya hamba Tuhan. Saya bilang ke teman-teman, kita hamba Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk tidak melakukan apa-apa. Kita harus beritakan Injil. Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan buka jalan bagaimana caranya Injil itu tetap bisa diberitakan kepada banyak orang. Dan mungkin kita akan buat siaran-siaran atau upload video yang lebih lagi dengan kesaksian pelajaran yang lebih lagi. Karena kita rindu bahwa kita harus tetap berjuang. Berjuang untuk bekerja. Karena kita bekerja dan kita beroleh apa yang baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang di rumah mungkin sedang memikirkan apa yang dapat kita lakukan. Sebab kalau kita hanya di rumah dan tidak melakukan apa-apa, hanya makan, minum, tidur, kita akan bingung, kita akan stres. Dan yang paling bahaya adalah penyakit akan datang kepada kita karena kita tidak punya pergerakan, baik pergerakan fisik, baik pergerakan pikiran kita menjadi tumpul pikiran kita, fisik kita juga akan lemah karena kita tidak ada pergerakan. Saya rindu kita belajar dari akar pohon ini yang tidak berhenti untuk berjuang sampai menemukan air. Memang di Alkitab ditulis bahwa ada beberapa pohon yang kebetulan hidup di tempat yang menyenangkan. Misalnya Mazmur pasal pertama berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya bersyukur pohon itu, kehidupan itu karena dia ada di tepian air, di tepian sungai. Tapi tidak semua pohon tentu ada di tepi air. Jadi untuk beberapa kita bersyukurlah jika kita segera menemukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalnya mudah untuk menemukan Tuhan. Amin. Yang kedua segera bisa menemukan kegiatan-kegiatan untuk mengisi dan sebagai aktivitas kehidupan kita. Puji Tuhan. Tapi juga mungkin ada orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di padang pasir. Di tempat-tempat yang gersang, di tempat-tempat yang susah. Tapi sekali lagi tetap kasih karunia Tuhan ada pada kita. Entahkah kita dekat dengan sungai ataukah kita jauh dari sungai, jika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kehidupan tersedia bagi kita.
Amin. Jadi tidak seorang pun boleh membanding-bandingkan. Ya, karena beberapa teman hidup di pinggiran sungai, banyak fasilitas, banyak hal yang baik, jadi semua baik-baik. Saya kan tidak seperti mereka. Saya kan punya sedikit kesempatan. Keadaan saya sungguh tidak baik. Saya ingin beritahu bahwa Alkitab menulis penyertaan Tuhan kepada orang Israel itu tidak hanya pada waktu mereka ada di negeri yang baik-baik di Kanaan. Ada waktunya orang Israel, Alkitab menulis 40 tahun. Tuhan membawa orang Israel dalam perjalanan di padang gurun dan memang tidak ada apa-apa. Tetapi kalau tidak ada apa-apa tentu mereka pasti sudah mati. Tapi karena ada apa-apa yang menghidupi mereka, baik dihidupi secara rohani maupun dihidupi secara jasmani, orang Israel itu bertahan di padang gurun selama 40 tahun. Jadi kita tidak boleh membandingkan keadaan kita dengan yang lain yang baik atau yang tidak baik. Seandainya kita ada di sana dan Anda ada di sini, yang sedang kita pikirkan adalah jika Tuhan bersama kita. Jika Roh Kudus, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, akan ada hal-hal baru yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Saya bersyukur bahwa Alkitab mengajar kepada kita sumber hikmat itu adalah Tuhan. Kalau ada di antaramu, kata Yakobus, kekurangan hikmat. Hikmat itu tidak hanya cerita tentang kepandaian. Hikmat juga bicara tentang solusi-solusi. Hikmat juga bicara tentang sesuatu yang muncul di tengah padang gurun. Solusi-solusi yang muncul di tengah padang belantara. Ada ide-ide baru, ada hal baru. Itu bicara hikmat. Dan saya tadi berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Untuk saya dapat melakukan sesuatu yang berguna. Baik untuk Tuhan, baik untuk sesama, dan juga untuk diri saya. Kalau saya sedang bekerja, saya berjuang, maka saya juga sedang hidup. Karena hidup itu adalah bekerja, bersemangat, bergerak. Aktivitas itu adalah kehidupan. Jadi kalau kita belajar dari kehidupan Ayub digambarkan sebagai pohon. Saya mendapatkan bahwa Ayub adalah seorang yang diberkati, kita sudah membaca, diberkati dengan banyak hal, diberkati secara hikmat, dia sangat disegani, dihormati. Dia juga orang-orang yang disegani secara lahiriah, dia kaya dengan semua hal yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran bahwa semua orang jika kita mau, Tuhan akan beri kesempatan. Mungkin tidak seukuran Ayub, tetapi kita memperoleh bagian apa yang cukup untuk hidup kita. Intinya adalah dalam masa-masa yang sukar ini, dalam masa-masa yang tidak baik ini, memang kita tidak baik juga hanya berdiam diri. Tidak baik saja kita hanya makan, minum, dan tidur. Kita harus berdoa supaya ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Baik kerinduan kita untuk menemukan Tuhan dan kehadirannya, menemukan kuasanya. Mungkin beberapa kita sedang diajari dengan hikmat-hikmat yang ajaib. Nanti kita nunggu selesai wabah ini kita akan kerjakan. Tapi juga ada orang-orang yang akan menerima ide-ide, hal-hal yang baru di dalam hal lahiriah, akan menciptakan satu karya yang baru. Dan ini akan menyemangati tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, untuk orang-orang lain di sekeliling kita. Jadi ini pelajaran Ayub yang luar biasa. Saya baca sekali lagi, ayatnya berkata, akarku mencapai air. Yang kedua, dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Artinya Ayub dilingkupi hidupnya dengan semua hal yang berhubungan dengan air kehidupan. Baik kehidupan rohani maupun kehidupan lahiriah itu di sana sedang diberkati. Tetapi dua-duanya itu adalah sesuatu yang mencari. Jadi pelajaran tentang akar tadi adalah dia berjuang untuk mencapai air, kemanapun air ada dia berjuang. Itu akar. Tetapi kalau ranting-ranting juga adalah berjuang untuk menemukan matahari, sinar matahari. Pasti kita pernah menemukan ada pohon yang ada di bawah batu, ada pohon di celah-celah batu atau di samping-samping rumah. Dan ternyata sekalipun dia tertanam di tempat yang tersembunyi, tapi kemudian
batangnya akan menjulur dan dahan-dahannya akan mencari di mana matahari atau sinar matahari terpancar bisa didapatkan. Artinya bahwa pohon itu memang isinya berjuang. Berjuang ke bawah, berjuang ke atas. Dia menemukan dan menemukan kehidupan. Pelajaran inilah yang diambil oleh Ayub bahwa hidup kita adalah perjuangan juga. Hidup kita adalah seperti akar, seperti ranting-ranting yang berjuang untuk menemukan kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah air itu tersedia? Apakah sinar matahari masih tersedia? Jawaban tentu ya, air tersedia. Sinar matahari juga masih tersedia. Dan saya yakin juga kehidupan yang baik masih tersedia bagi kita. Amin. Saya membaca dalam beberapa waktu ini bahwa keadaan-keadaan sulit ini, orang berkata ini menandakan, oh ini tanda-tanda sebentar lagi Tuhan datang dan lain sebagainya akan semakin buruk. Silahkan, tetapi kita tetap percaya bahwa ketika kita di dalam Tuhan Yesus, keadaan yang buruk itu tidak akan mengurangi kehidupan rohani kita. Mungkin secara jasmani sedikit berbeda, tapi secara rohani Tuhan pasti akan menolong kita. Dan lebih daripada itu, akar yang selama ini kita bangun. Pada 3 bulan yang lalu kita ibadah sama-sama, kita berdoa sama-sama, kita menyembah dengan bebas. Kita mendengar banyak hal yang luar biasa. Itu sedang mendorong rantai akar-akar kita tertanam dalam. Dan akar yang dalam itu sampai hari ini juga masih tertanam dalam. Dan semakin dalam untuk menemukan air kehidupan itu. Dan saya yakin sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik ini, damai sejahtera Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Tetap bisa kita memuji dan bersyukur kepada Dia. Karena Dia ada bersama dengan kita. Ayo saya mendorong kita semuanya untuk kita berjuang lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Punya waktu banyak, ayo berjuang, karena untuk itulah kita dipanggil. Jadi kalau akar saja, akar pohon saja berjuang, kita lebih daripada itu. Jadi waktu-waktu yang ada ini jangan biarkan habis hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak menghasilkan, tidak produktif. Tapi seperti pohon ini, ke bawah dia menghasilkan sesuatu, ke atas dia menghasilkan sesuatu. Berjuang sama-sama dan akhirnya menghasilkan buah yang luar biasa. Jadi inilah kehidupan yang ingin saya bagi buat kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita rindu supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan dan tidak berhenti untuk berjuang. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Kita minta Roh Kudus untuk mendorong kita, memberi semangat bagi kita. Kalau ada beberapa teman yang sudah mulai lemah, mulai lelah, kekuatan kita hanya bersama dengan Yesus. Saya rindu kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kerinduan untuk semakin dalam lagi bersama dengan Yesus. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Itulah kerinduan kita. Haleluya. Satu hal. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, amin. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi
Engkau Yesus, ku mengasihimu. Sekali. Amin, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, haleluya, selalu berada di dekatmu. Tuhan, sekalipun tidak mudah untuk dekat denganmu, menemukan air kehidupanmu, segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. lebih dalam Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Tidak mudah bagi kami Tuhan dapat mengasihi-Mu, untuk dekat dengan-Mu, menemukan air kehidupan-Mu di masa-masa sulit seperti yang sekarang ini. Tapi satu hal yang kami masih tetap berdiri. Kami masih mau tetap beroleh kehidupan. Sebab itu pagi hari ini Roh Kudus, berikan air kehidupan. Roh Kudus, Roh Kudus, lihat keadaan kami. Kami yang lelah, kami yang lemah, kami yang sedang jenuh. Kami rindukan kekuatan-Mu turun mengalir, memenuhi hati dan jiwa kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya pilihan. Jika kita ingin tetap hidup, jika ingin melihat hari-hari yang baik, kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh mendiamkan hati kita, mendiamkan pikiran kita, mendiamkan tangan kita. Kita harus berjuang. Seperti yang Tuhan beri pelajaran kepada Ayub. Akarnya berjuang untuk mencapai air. Berjuang untuk menemukan kehidupan. Dahan-dahannya bertumbuh untuk menemukan sinar matahari.
Demikianlah kami semuanya, Bapa di surga. Haleluya. Oh, haleluya. Shadalabalabalabalaba, shandererereralabalabalabalabala. Sinemalamarerereala. Shadalaba, shandaralabalaba. Shadalaba, shandoralaba. Shadalaba, sandomalaya. Haleluya. Teman-teman yang sedang lemah hari-hari ini, boleh angkat tanganmu di tempatmu. Kau sedang membayangkan air itu begitu jauh, Tuhan itu jauh. Kau sedang membayangkan air itu jauh, kehidupan itu jauh, apa yang baik itu jauh. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan berhenti untuk berjuang. Jangan berhenti untuk bekerja. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk bersemangat. Karena Tuhan melihat iman kita, melihat kerinduan hati kita. Dia memberkati semangat iman kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berjuang dan Dia menemukan iman kita, Dia akan membuka jalan-jalan bagi kita. Amin. Beberapa kita mungkin sedang menyentuh batu. Beberapa kita sedang menyentuh batu-batu pasir yang susah untuk ditembus. Beberapa kita sedang mentok, seolah-olah tidak ada jalan, tidak ada lagi sesuatu yang baik datang. Mari percayalah, Tuhan dapat mencipta mata air dari batu-batu. Tuhan dapat membuat mata air terpancar dari batu. Biarlah tergenapi dalam hidup kita di masa sukar ini. Yesus ada, Yesus nyata, Dia bekerja dan mengasihi kita semuanya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Berikan aku iman yang baru, berikan aku semangat yang baru. Karena Engkau ada bersama dengan aku. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, pagi hari ini. Jamah tangan yang mulai terlunglai, lutut-lutut yang mulai goyah, hati yang mulai tawar, hati yang mulai takut, hati yang mulai kehilangan gairah semangat. Hari ini jamah hati kami semuanya. Alirkan kuasa Roh-Mu di dalam batin kami, membangkitkan semangat kami. Kami masih memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera-Mu melawat hati kami, melawat jiwa kami, melawat pikiran kami, melawat tubuh kami. Berilah kami beroleh apa yang baik ketika kami menemukan Tuhan dan juga menemukan kehidupan-kehidupan, pekerjaan-pekerjaan yang baik buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak muda remaja. Berdoa supaya tidak seorang pun akan stres, akan jenuh. Tapi Engkau akan memancarkan air, Engkau akan menaruhkan embun di atas kami, supaya kami tetap segar dan bergairah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik bagi kami. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau mengalirkan damai sejahtera-Mu bagi kami, dan sukacita-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari katakan dengan iman, terima kasih Yesus. Katakan dengan iman, terima kasih Yesus. Kau baik bagiku, Kau ada bagiku, Kau ada bagi keluargaku, Kau ada bagi anak-anakku, Kau ada bagi semua kebutuhanku. Yesus, aku bersyukur. Hari ini bangkitkan imanku. Aku memandang dengan penglihatan yang cerah.
Engkau ada bersamaku, keluargaku, dan semua yang ada padaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur, aku memuji Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kekuatan yang berlimpah-limpah atas semua kami, hamba-hambamu, umat-umatmu, keluarga-keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Biar kami tetap menemukan air kehidupan, sehingga kami tidak akan menjadi lelah dan jatuh, tapi kami tetap bangkit. Teruna-teruna boleh jatuh, orang-orang muda boleh lelah, tapi orang-orang yang berharap kepadamu akan boleh kekuatan yang baru, akan boleh semangat yang baru, akan terbang seperti Raja Wali, mengatasi banyak persoalan dan masalah, karena Tuhan dan Roh-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati kami, memberkati firman-Mu di dalam sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk negeri kami. Kami mendengar berita yang tidak baik, di mana wabah semakin meningkat. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau menolong negeri kami dengan memberi kesadaran bagi kami untuk mulai mengekang diri. Untuk kami juga berdoa, kami dapat mengerti keadaan orang lain dan keadaan diri kami, sehingga kami dapat memutuskan rantai penyebaran penyakit ini di dalam nama Yesus. Dari pulau Sumatera ini sampai ke Papua, sampai ke pulau-pulau yang lain, semua Tuhan memberkati. Biarlah anugerah-Mu bersama negeri kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari Jakarta sampai kepada daerah-daerah. Berkati Tuhan untuk para dokter, perawat yang merawat orang-orang sakit, beri kekuatan dan perlindungan. Dan teman-teman yang sedang terinfeksi juga kami berdoa, Engkau melawat dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Dan kami akhiri ibadah kami ini dengan menerima berkat daripada-Mu. Oh, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus akan menyertai, menolong, menghibur kita sekalian dimanapun kita berada dan kapanpun juga. Yesus Tuhan bersama kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu.